Overview Great Gap Sejarah Pemikiran Ekonomi Barat vs Islam. Joseph Schumpeter mengenalkan istilah Great Gap dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Ada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari 5 abad. Setelah peradaban Yunani, tidak ditemukan adanya pemikiran ekonomi hingga pada masa St. Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 Masehi. Buku Summa Theologica dianggap sebagai buku pertama yang mengupas pemikiran ekonomi yang komprehensif sejak era Yunani. Lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim. 4 fase perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Fase pertama yakni masa pondasi. Fase ini dimulai dari awal sejarah Islam hingga tahun 450 Hijriah sampai 1508 Masehi. Ekonomi masih dibahas oleh para ahli fikih, filsuf, dan juga para sufi. Fase kedua. Pada fase ini, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat. Dimulai dari tahun 450 Hijriah sampai 1508 Masehi hingga tahun 650 Hijriah sampai 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual termasuk di bidang ekonomi. Fase ketiga. Periode ini adalah terjadinya stagnasi. Tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Periode ini dimulai dari tahun 850 Hijriah sampai 1440 Masehi hingga 1350 Hijriah sampai 1930 Masehi. Fase keempat ini adalah periode kebangkitan. Dimulai dari tahun 1930 hingga saat ini. Islahi 2008 membagi lebih detail lagi periode ini perempatan abad. Sejarah pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam sejatinya memiliki akar yang kuat pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Penggunaan dinar dan dirham di sejumlah kerajaan Islam Nusantara menjadi bukti nyata. Kerajaan Aceh Darussalam membuat mata uang sendiri yang ditulis dengan huruf Arab. Pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar 945 sampai 979 Hijriah sampai dengan 1539 sampai 1571 Masehi. Praktik pajak perdagangan pada masa kerajaan Islam Nusantara juga menerapkan perbedaan cukai atau muslim dan non-muslim sebagaimana yang diberlakukan pada kekhalifahan Islam. Kesimpulannya, tidaklah benar klaim yang disampaikan oleh sebagian tokoh ekonomi konven bahwa pemikiran ekonomi Barat langsung merujuk pada tokoh-tokoh Yunani. Ada peran bahwa cendekiawan Muslim yang tidak disembunyikan atau bahkan cenderung disembunyikan. Kekayaan intelektual masa Yunani dihidupkan dan dikembalikan oleh cendekiawan Muslim yang dimulai dari masa kekhalifahan Abbasiyah.